Update, upgrade ilmu kalian teman-teman dalam permainan catur. Siapkan kopi kalian, udut, silahkan. Tonton video ini kurang dari 15 menit. Ilmunya saya akan berikan. Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di New in Chess Classic Knockout pada tahun 2021. Ada yang unik di langkah pertandingan ini teman-teman. Kalah satu gajah ataupun satu perwira tidak membuatnya putus asa, bukan hasil remis, tetapi malah kemenangan. Siapkan konsentrasi tinggi, ambil pelajaran pentingnya. Bagi kalian yang baru bergabung di Jadi Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Hikaru Nakamura, pion E5. Putih pengembangan kuda ke F3 mengancam posisi pion dan pion dilindungi oleh kuda ke C6. Setelah gajah ditempatkan ke C4, terjadilah pembukaan Italian game di papan. Hitam gajah ke C5, putih pion C3. Jelas terlihat teman-teman, pion D akan dinaikkan 2 langkah mungkin ke depan atau gajah bisa menyelamatkan diri nantinya bisa ditempatkan ke C2 apabila ditakuti oleh pion. Kuda ditempatkan ke F6 oleh Hikaru Nakamura. Pion dilindungi, ditempatkan ke D3. Rokade sayap raja. Begitu juga Magnus Carlsen, rokade sayap raja. Permainan berlanjut. Di langkah rumusan ini mengajak pertukaran pion dan disambut oleh pion. Setelah dipukul oleh kuda, Magnus Carlsen memulai pion A4. Jelas teman-teman, pion B bisa dikemungkinan akan dinaikkan ke depan. Maka dari itu, balasan dari Hikaru Nakamura. Penempatan gajah mengancam posisi kuda. Langsung digertak oleh pion. Ditempatkan ke H3, gajah mundur, tidak memukul kuda. Ini masih bisa dibilang langkah rumusan di dalam pembukaan Italian game teman-teman. Terlihat putih, pion A5, bisa dimajukan untuk ke depan, membongkar dari pertahanan sayap menteri. Hitam, kuda ke F6. Setelah pion B4, maka gajah mundur ke D6. Hikaru Nakamura, penempatan kuda ke D2 bisa dikembangkan nanti ke E4. Dan hitam menghambat pergerakan pion. Pion A6 dimainkan. Kuda ke E4 mengajak pertukaran dan disambut Hikaru Nakamura. Setelah pion pukul pion, balasan dari Hikaru Nakamura langsung menggeser rajanya untuk menghindari pinan dari petak gajah putih. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini, kita dapat pelajari, dia menaikkan menteri ke D3. Lalu, hitam menteri menempatkan ke E7. Membuka ruang bagi benteng untuk bisa berkoordinasi. Putih, benteng ditempatkan ke E1, dan hitam, manuver kuda ke D8. Bisa ditempatkan nantinya ke E6. Magnus Carlsen melihat pergerakan kuda. Dia menempatkan pion ke G3, menjaga kotak yang ada di F4. Langkah kuda terhalang. Putih memainkan kuda ke H4. Hitam penempatan benteng ke D8. Mengepin posisi menteri. Tapi Magnus Carlsen langsung mengancam menteri dengan kuda. Kuda naik ke F6. Putih pion ke G4 mengancam gajah. Gajah dipukul mundur teman-teman. Dan membuka ruang bagi putih untuk menterinya bisa ditempatkan ke jalur F ataupun ke jalur G. Setelah hitam gajah ke G6, lihat, Magnus Carlsen menempatkan menterinya ke F3. Pion dimainkan membuka ruang untuk gajah. Raja dinaikkan ke G2 dan hitam temposkan. Langsung dipukul ataupun melakukan penyerahanan permainan oleh Magnus Carlsen. 2 kali teman-teman. Perwira sudah disederhanakan. Ya, penempatan gajah ke D5 ini sangat manuver yang sangat cantik teman-teman. Dilindungi oleh benteng. Tempatkan ke D7, lalu putih penempatan benteng ke jalur D kembali. Tapi ada langkah yang baik mungkin yang bisa diambil. Ini hanya rekomendasi. Setelah gajah pukul pion, benteng pukul gajah, pion bisa dimainkan. Ini perbandingannya saya buat apabila terjadi partai asli. Bandingkan teman-teman, benteng akan didapatkan karena posisi pion mengancam menteri ataupun menteri mundur saja ke E7.
Pion langsung memukul pion dan mengancam menteri. Menteri bergeser ke D7, tetap menjaga posisi benteng, tetapi ada tempo benteng mengancam menteri. Putih sangat unggul di sini. Tetapi langkah dari Magnus Carlsen tidak mengambil ini, teman-teman. Coba kita perhatikan. Langkah yang diambilnya dengan kondisi seperti ini. Penempatan benteng ke D1, lalu hitam benteng ke E8. Ini bedanya setelah saya buat tadi langkah perandaian. Ini langkah aslinya. Magnus Carlsen pukul pion dan gajah dipukul oleh benteng. Lihat, pion dimainkan ke depan. Menteri diturunkan ke E7. Berikutnya teman-teman. Apabila kalian berpikir kenapa tidak pukul pion dengan pion? Maka jelas terlihat benteng dipukul oleh menteri. Maka langkah aslinya, menteri dimundurkan ke E7. Berikutnya, Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Memukul pion, tempo mengancam menteri. Tidak bisa lagi penempatan benteng ke E7 pastinya. Ini bedanya setelah saya buat perbandingan tadi. Ini langkah aslinya, permainan terus berlanjut. Setelah menteri pukul benteng, lihat benteng ditempatkan ke D3. Kenapa tidak langsung pukul saja bentengnya yang ada di B7? Maka inilah yang akan terjadi. Menteri akan didapatkan karena tempo skak. Dilanjutkan, hitam pasti unggul. Maka dari itu, sekelas Grandmaster Magnus Carlsen sangat mudah melihatnya. Langkah yang diambilnya, penempatan benteng ke D4. Mengancam posisi pion. Apa yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura? Menggeser bentengnya ke jalur D. Berikutnya, menteri pukul pion. Dan menteri ditempatkan ke B8. Mengancam pion kembali. Apakah dalam benak kalian, kalah satu perwira ataupun gajah membuat Magnus Carlsen menyerah? Tentu tidak. Dia masih berpikir untuk remis. Ternyata keadaannya berbeda. Setelah raja ditempatkan ke G3, hitam pion F6, putih pion H4, raja bergeser ke G8, raja mundur kembali. Di sini terlihat langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen meminta kondisi remis. Tetapi Hikaru Nakamura tidak membiarkannya. Penempatan gajah ke D6 dan pion G5. Setelah pion pukul pion, dipukul oleh pion kembali. Di sini ada sedikit manuver langkah yang cantik bisa diambil. Karena Hikaru Nakamura langsung memukul pion, ada langkah yang terbaik yang bisa diambil. Coba kita pelajari. Seandainya hitam melakukan langkah penempatan menteri ke B5, mengancam pion yang ada di G5. Apabila permainan dilanjutkan, putih memukul pion dengan pion, hitam penempatan benteng ke jalur F7. Putih, pion mengancam menteri. Menteri tempatkan ke H5. Ada ancaman skakmat di H3. Kondisi seperti ini, hitam sangat unggul, teman-teman. Coba kita bandingkan dengan partai aslinya. Hikaru Nakamura mengambil langkah, memukul langsung pion dengan pion. Magnus Carlsen, penempatan menteri ke E5. Mengancam gajah, gajah mundur ke F7, putih pion F3, lalu hitam, raja bergeser ke F8, putih, raja mundur ke F2. Permainan berlanjut. Raja bergeser. Melakukan langkah tempo, sekaligus mencari alternatif jalan. Akhirnya, Magnus Carlsen memukul pion yang ada di G5. Kondisi seperti ini, teman-teman. Mengepin posisi raja. Hikaru Nakamura menjaga benteng dan tempo skak. Raja bergeser ke D7. Raja mundur ke F2. Ini sudah masuk ke partai ataupun permainan endgame. Penempatan menteri ke F8. Kurang baik, teman-teman. Coba kita langkahkan pion ke G6. Menghambat posisi menteri untuk tempo skak di F5. Ini tidak dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Penempatan menteri ke F8 tujuannya untuk menjaga posisi benteng. Tetapi ada peluang bagi Magnus Carlsen. Tempo skak. Dan ini diambil olehnya. Setelah raja ke C6, menteri skak, raja mundur. Langkah berikutnya dengan kondisi seperti ini, penempatan tempo skak kembali. Tidak mau langkah berulang dan mendapatkan idenya. Benteng harus dipukul oleh menteri. Karena apa? Apabila dipukul oleh raja, maka menteri akan mati konyol. Tempo skak. Maka dari itu, Hikaru Nakamura tidak banyak pilihan memukulnya dengan menteri.
dan akhirnya gajah didapatkan oleh Magnus Carlsen. Raja endgame bermain di kondisi seperti ini. Coba kita pelajari teman-teman. Tempo skak, raja naik ke G3 dan Hikaru Nakamura memukul pion. Tempo skak, raja mundur. Dan di sini putih penempatan menteri yang sangat baik, menjaga pionnya dan menjaga rajanya. Hitam raja ke D6, putih raja ke G4. Hitam penempatan menteri ke A1, tujuannya jelas ke G1. Tetapi Magnus Carlsen sangat lihai untuk pertandingan endgame. Penempatan menteri tempo skak, raja mundur ke E7, tempo skak kembali, raja ke F7. Dan di sini penempatan menteri yang sangat baik, menjaga kotak G1. Hikaru Nakamura tidak menyerah, dia memundurkan rajanya ke G8. Putih, raja ke F4, hitam, menteri ke D1, raja ke E5. Tujuannya jelas teman-teman, untuk merapatkan diri ke pion yang ada di A ataupun jalur B. Lihat, setelah hitam, raja ke H7, menteri diajak pertukaran. Jelas, hitam tidak akan mau. Penempatan menteri ke A4. Lalu putih tempo skak kembali. Raja mundur ke H8. Putih, seperti yang saya katakan, raja mulai merapat ke kolom A ataupun ke kolom B. Tempo skak sekalian mundur untuk merapat ke pionnya. Skak kembali, raja naik ke H7. Menteri ditempatkan ke D6. Lihat peluang yang diciptakan oleh Magnus Carlsen untuk memainkan pionnya. Setelah pion diancam, kembali satu langkah yang bisa didapatkan. Hikaru Nakamura belum menyerah. Mengajak pertukaran, jelas pasti menolaknya teman-teman. Penempatan menteri ke F1 mengancam pion. Tempo skak dilakukan oleh Magnus. Raja mundur ke G8. Tempo skak kembali ke D5. Raja ke H7. Tidak mau langkah berulang. Penempatan skak di E4. Lihat teman-teman. Diciptakan peluang oleh Magnus Carlsen untuk mendapatkan keuntungan ataupun mempromosikan pionnya. Ada skak di sini, mudah saja raja mundur ke A7. Magnus Carlsen tetap mengambil keuntungan. Seperti ini teman-teman. Skak kembali. Hikaru Nakamura tidak bisa berbuat banyak. Tempo skak yang diambilnya untuk menukarkan satu pion. Karena mengalami ataupun untuk menciptakan 2 lawan 1. Sehingga posisinya tidak rumit. Setelah ini terjadi, lihat teman-teman. Pion yang ada di jalur A dan di jalur B oleh Magnus Carlsen mulai dilancarkan ke depan. Hikaru Nakamura belum juga menyerah. Penempatan raja ke B6, tempo skak. Ditutup, tidak mungkin dimakan. Tempo skak, raja mundur ke A7. Skak kembali. Raja ke A6. Satu langkah ke depan. Putih juga satu langkah ke depan. Hitam satu langkah ke depan. Putih juga melakukan hal yang sama. Menteri tempo skak. Raja ke A7. Menteri mengajak pertukaran, tetapi Magnus Carlsen tidak mau. Biarkan, jika mau memakan menteri di posisi ke B6. Dilanjutkan teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, sangat rapi yang dilakukan oleh putih ataupun Magnus Carlsen. Setelah menteri bergeser ke G7 sekaligus, Hikaru Nakamura menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan, raja ke A8. Hitam mungkin memikirkan menjadikan menteri kembali. Tetapi duluan putih untuk mendapatkan skak dan menggiring raja ke G6. Tempo skak tidak bisa ditutup oleh menteri. Raja ke F7. Disinilah pertandingan usai. Setelah skak, mundur ke F8, skak mat. Selesai. Ambil pelajaran penting. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih dari kalian. Dukung channel ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan komentar yang positif. Bye-bye.